Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar struktur dari tumbuhan paku. Pada gambar tersebut, tampak tumbuhan paku terdiri dari bagian akar, rizoma, dan bagian daun. Bagian akar dari tumbuhan paku berakar serabut, sedangkan bagian batang dari tumbuhan paku tertanam di dalam tanah atau yang disebut dengan rizoma, sehingga paku dapat berkembang biak secara vegetatif dengan cara rizoma. Kemudian bagian daun. Bagian daun pada tumbuhan paku terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah bagian daun, tulang tangkai daun atau rachis, anak daun pertama atau pina, dan anak daun kedua atau yang disebut dengan istilah pinula. Berikut ini adalah gambar jenis-jenis tumbuhan paku yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang siklus hidup dari tumbuhan paku. Biakan pada tumbuhan paku mengalami dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kapan perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif pada tumbuhan paku itu terjadi? Kita lihat siklus berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan paku dapat kita amati apabila tumbuhan paku sudah berada dalam tahap menghasilkan spora. Karena pada tahap ini tumbuhan paku sudah memiliki kotak spora yang apabila kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan anteredium dan arkegonium. Anteredium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan arkegonium akan menghasilkan sel telur. Proses fertilisasi antara sel sperma yang dihasilkan oleh anteredium dan sel telur yang dihasilkan oleh arkegonium akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot ini kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Itulah cara perkembangbiakan tumbuhan paku secara generatif. Tumbuhan paku juga dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan cara rizoma dan spora. Materi berikutnya adalah tentang tumbuhan lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang masih sederhana karena lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Secara umum, tumbuhan lumut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Inilah beberapa contoh gambar dari tumbuhan lumut yang ada di sekitar lingkungan kita. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang siklus hidup tumbuhan lumut. Sebelum kita bahas siklus hidup tumbuhan lumut, kita akan mempelajari dulu tentang struktur dari tumbuhan lumut. Struktur dari tumbuhan lumut terdiri dari bagian rizoid, batang, daun, tangkai, dan kapsul.
Pada bagian batang dan daun itu disebut gametofit, sedangkan bagian tangkai dan kapsul itu masuk ke dalam bagian sporofit. Berikut adalah penjelasan tentang cara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan lumut. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut mengalami dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan lumut dengan menghasilkan sel kelamin, sedangkan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan lumut pada umumnya dapat kita jumpai pada tumbuhan lumut yang sudah memiliki bagian sporofit, yaitu bagian yang memiliki kotak spora atau dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin, yaitu Antheridium menghasilkan sel sperma dan Archegonium menghasilkan ovum. Fertilisasi akan terjadi antara sel sperma dan ovum yang terdapat pada Archegonium dengan bantuan air. Biasanya musim kawin terjadi pada masa hujan. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Nah, itulah siklus dari tumbuhan lumut atau daur hidup dari tumbuhan lumut. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut tidak hanya terjadi secara generatif. Tumbuhan lumut juga dapat mengalami proses perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu melalui kuncup atau gemain dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi akan terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Sekarang akan kita bahas persamaan dan perbedaan antara siklus hidup tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut memiliki kesamaan, yakni terjadi peristiwa pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Pada proses metagenesis, terjadi pergiliran daur hidup antara generasi generatif atau seksual dan generasi vegetatif atau aseksual. Pada fase generatif dihasilkan gamet atau sel kelamin yang bersifat haploid. Sedangkan pada generasi vegetatif dihasilkan spora yang bersifat diploid. Perbedaan antara siklus hidup tumbuhan paku dan siklus hidup tumbuhan lumut di antaranya yang pertama adalah perbedaan pada gametofitnya. Gametofit pada tumbuhan paku itu terdapat pada protalium, sedangkan gametofit pada tumbuhan lumut terdapat pada tumbuhan lumut. Perbedaan yang kedua adalah sporofit. Sporofit pada tumbuhan paku itu terdapat pada tumbuhan paku, sedangkan sporofit pada tumbuhan lumut terdapat pada sporongium. Perbedaan yang ketiga adalah akar pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan paku itu adalah akar serabut, sedangkan akar pada tumbuhan lumut akarnya berupa rizoid. Dan perbedaan yang keempat adalah berkas pengangkutnya. Berkas pengangkut pada tumbuhan paku itu ada atau tumbuhan paku memiliki berkas pengangkut, sedangkan pada tumbuhan lumut tidak memiliki berkas pengangkut. Itulah materi tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.